setuju ya Bu ya dengan rubrik penilaian tadi. Oke Bu, kita lanjut terkait dengan kompetensi coaching yang dikembangkan nanti kira-kira apa ya. Kita kan tahu Bu, ada 3 nih dari kompetensi itu. Kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira adakah bagian yang ingin Ibu Isna kembangkan, terus kira-kira terkait kompetensi itu nanti saat melakukan proses coachingnya itu apa gitu Bu? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Wika. Berarti dari 3 kompetensi itu Ibu ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Baik Bu. Nah, terkait itu juga kira-kira saat observasi nih nanti Ibu yang ingin lebih dikhususkan bagian khusus yang mungkin jadi perhatian saat diobservasi dari ketiga kompetensi coaching. Tadi sudah kehadiran penuhnya, ada yang mendengarkan aktif. Nah, terus ada mengaktifkan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang Ibu lihat? Karena tadi saya ingin mengembangkan mengenai mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin juga untuk yang spesifik pada saat nanti penilaian sama Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan tersebut, mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Berarti tetap pertanyaan berbobot ya Ibu. Betul sekali. Iya Ibu ajukan. Nah, kemudian saat proses coaching, kira-kira Ibu indikator kecapaiannya bagian dari pengembangan yang dilakukan Bu Isna, kira-kira terkait dengan indikator bahwa nanti kan yang pertanyaan berbobot itu bagus nih atau masih belum bagus, kira-kira indikatornya bagaimana Bu dari pertanyaan nanti? Dari pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, saya berharap indikator yang ketercapaian bagaimana coach saya nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Berarti jadi Bu ya, Ibu berharap indikator dari ketercapaian pertanyaan berbobot itu coachnya nanti yang bisa mendapatkan solusi dari masalah dia sendiri ya Bu ya. Ya, betul sekali. Ibu cuma mengarahkan seperti itu Bu ya. Bagus Bu. Iya, jadi begitu. Jadi saya garis bawahi ya Bu ya. Mungkin Bu cukup ya diskusi kita hari ini. Atau ada lagi Bu Isna yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup Bu ya. Nah, kalau begitu nih Bu, kapan rencana Ibu mau melakukan proses coaching bersama coach Ibu? Mungkin saat ini ya. Oh, saat ini ya Bu ya. Karena kita sudah ada jadwal, jadi mungkin hari ini ya kita akan melaksanakan. Oh, berarti Ibu sudah ada jadwal dengan Ibu siapa Bu? Saya mau tahu. Sama Ibu Wiwi. Oh, Ibu. Ya, baik Bu. Jadi mudah-mudahan Bu ya, Ibu siap melaksanakan proses coaching nanti. Mudah-mudahan proses coachingnya bersama Bu Wiwi nanti berjalan lancar. Dan apa yang ingin Ibu Isna kembangkan dari kompetensi itu akan menjadi lebih baik nanti ke depannya. Dan mungkin untuk kita hari ini kita cukupkan dulu Bu ya, sampai sini. Kita sambil menunggu Bu Wiwiknya datang Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Isna atas proses kegiatan pra-observasi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kita bertemu nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu Wika. Sama-sama Bu Isna. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah juga baik. Seperti yang kita bahas dan sepakati ya Bu ya, kita akan menceritakan tentang tindakan bullying di kalangan siswa di SMP. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita ini? Yang ingin saya capai dari perbincangan kita hari ini, di sini saya ingin dari perbincangan dengan Ibu Isna, saya itu bisa mendapatkan solusi Bu dari maraknya kasus bullying terutama di sekolah saya. Itu tidak hanya di kelas yang kelas tinggi Bu ya, bahkan di kelas 7 yang notabene baru masuk SMP pun juga terjadi kasus bullying ini Bu. Gitu. Jadi fokus kita adalah cara untuk stop bullying ya Bu ya. Iya.
Pertama kita coba identifikasi situasinya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Sepertinya masih ada di skala 2 Bu di sini, karena memang secara nyatanya itu tadi seperti saya ungkapkan, dari kelas 7 sampai kelas 9 ada saja terjadi setiap harinya tuh kejadian bullying ini Bu. Jadi Ya, walaupun tidak semua ya Bu ya, Iya. ada sebagian dari anak yang bersikap bullying kepada teman-temannya. Menurut ibu, apa kekuatan yang ibu punya buat mengatasi masalah ini? Kekuatan saya dalam mengatasi masalah ini alhamdulillah dari saya sendiri, saya sudah berusaha untuk mengatasi, cuman namanya lingkungan sekolah itu kan tidak bisa bekerja sendiri Bu. Jadi kita butuh dukungan, yaitu rekan sejawat, juga atasan saya Bu. Nah di sini dalam hal untuk mengatasi ini tentu di sini saya sudah coba untuk mengatasi beberapa masalah bullying ini ya Bu ya. Cuman kita kan tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh bantuan dari rekan sejawat. Selain itu juga tentunya butuh bantuan juga, dukungan langsung dari kepala sekolah seperti itu ya. Ada peluang atau kemungkinan yang bisa ibu lihat? Mungkin kita bisa bikin program anti bullying Bu ya. Nah, kebetulan kemarin saya mengikuti webinar itu tentang stop bullying, diadakan oleh ini institusi yang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, yang mana beberapa sekolah dipilih untuk mengikuti webinar tersebut dalam hal untuk mengatasi bullying ini. Hambatan atau gangguan yang mungkin bisa muncul dalam setiap proses itu pasti kita temukan hambatan juga. Di sini kadang kenyataannya dari siswa itu kita kadang tahu siswa yang lain mungkin lapor, ada Bu ini seperti ini Bu, dia memperlakukan teman seperti ini. Cuman ketika kita tanya, karena mungkin anak ini takut Bu ya, jadi anak ini tidak lapor ya. Dia tidak lapor mungkin karena ada tekanan, takut tidak tidak diajak berteman dalam kelompoknya, dalam kelasnya. Jadi kita akhirnya juga bingung mau melihat ini benar tidak terjadi bullying, karena ketika sikon di kelas mereka seperti biasa-biasa aja, tidak ada terlihat bullying itu Bu. Dan juga di sini rekan sejawat pun belum semua terlibat untuk mengatasi masalah ini. Itu Bu. apa ada solusi lain? Misal solusinya itu mungkin kita bisa dengan ini mulai awareness gitu, awareness campaign tentang dampak buruk dari bullying ini. Misalkan kita ada acara bagi rapor atau sosialisasi atau kita undang orang tua, mungkin kita bisa sampaikan mengenai dampak buruk dari tindakan bullying ini. sekali langkah awal yang ibu lakukan. Bu Wik sudah ada rencana gimana untuk mencapai tujuan ini? Mungkin kita akan memulai dengan membuat program tentang edukasi anti bullying Bu ya. Nah, dengan mengajak rekan-rekan sejawat juga, mungkin dengan cara sederhana terlebih dahulu, misalnya kita seperti mengajak anak membuat
poster anti bullying, terus itu memilih kemarin dari webinar itu kita disuruh memilih duta anti bullying atau jadi apa ya, anak di kelas kita suruh memilih satu orang temannya itu untuk menjadi duta lah, bahasanya duta untuk stop bullying ini seperti itu. Jadi di situ nanti si duta ini mungkin yang akan menghimbau temannya atau mengajak temannya yang kena bully untuk berani lapor kepada guru supaya guru itu tahu bahwa ada terjadi tindakan bullying di kelas. Di rencana ini apa prioritas yang Ibu capai? Prioritasnya Bu ya, tentunya dalam rencana ini agar bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, keterlibatan rekan sejawat itu yang tentunya harus jadi prioritas. Jadi tidak mungkin saya akan bekerja sendiri Bu ya, tidak maksimal pastinya seperti itu Bu. Jadi apa ya, dan program edukasi dan forum untuk korban, jadi yang baik itu si korban, terus itu kita edukasi lagi kan, dan teman-temannya juga, baik itu pelakunya sendiri misalnya, itu perlu kita berikan edukasi untuk tidak melakukan tindakan bullying. Jangka waktunya gimana Bu? Apakah perlu ibaratnya berapa jangka waktunya, apakah per minggu, per bulan, atau per tahun? Di sini kita mungkin menggunakan tahapan demi tahapan dari bulan ini. Yang jelas tahapannya itu mungkin panjang Bu ya. Jadi misalkan dalam beberapa bulan ini kita buat dulu program sederhananya tadi, kita bikin program membuat poster biar dia secara langsung bahwa tindakan kita tidak menuduh anak ini si pelaku, anak ini si korban. Tapi ketika kita suruh dia membuat poster, saya ingin anak itu sadar ternyata bullying itu salah. Gitu. Jadi inginnya itu memunculkan kesadaran si diri anak itu sendiri bahwa hal sepele kadang dianggap bercanda, sebenarnya sudah masuk dalam kategori tindakan bullying. Jadi keinginan saya sih secepatnya dalam bulan ini dan beberapa bulan ke depan itu kita sudah melakukan program dari kampanye sederhana Ya. Terus bagaimana cara Ibu Wiwik mengukur keberhasilan dari rencana Ibu Wiwik ini? Jadi saya mengukur keberhasilan rencana ini itu bisa dilihat dari menurunnya tindakan bullying yang pertama, terus yang kedua munculnya sikap lebih kuat, sikap saling menghormati antar siswa. Yang berikutnya juga si teman meskipun dia tidak menjadi korban bullying itu bisa berani berbicara, baik itu membantu menyampaikan kepada guru jika ada tindakan-tindakan yang salah, begitu juga dengan korbannya. Jadi ada perlindungan lah di situ. Jadi korban pun bisa berani untuk bicara, meskipun ada kadang kan pelaku jelas pasti mengancam tidak melakukan itu, seperti itu. Di dalam rencana Ibu ini mungkin ada sedikit rintangan ya. Gimana solusinya, cara Ibu menghadapi rintangan tersebut? Misalkan di rencana awal saya tadi itu tidak bisa berjalan dengan baik ya, jadi saya mungkin harus menyiapkan rencana yang lain. Misalkan ada tadi plan A ya, terus saya juga akan siapkan plan B untuk jaga-jaga ketika plan A tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Dan di sini juga akan tetap berusaha membangun komunikasi atau mempertahankan komunikasi dengan rekan sejawat di sini mengenai
rencana atau program saya tadi, jika program tadi tidak terlaksana dengan baik, teman bisa memberikan solusi dan kita bisa laksanakan rencana yang lain dengan baik. Tadi Bu Wiwik punya rencana A dan B. Sekarang komitmen Ibu gimana terhadap rencana A dan B tadi? Kalau dari segi komitmen jelas karena ini suatu tindakan yang tentunya dampaknya sangat tidak baik, terutama bagi mental anak yang kadang tidak hanya membuat anak itu sekedar sedih, tapi kan bisa mengarah pada tindakan-tindakan yang di luar dari batas itu, seperti bisa menyebabkan anak itu terdorong untuk melakukan bunuh diri. Nah di sini makanya komitmen saya jelas sangat berkomitmen untuk menjalankan program ini dan berusaha semaksimal mungkin agar program ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang saya buat. Selain Ibu sendiri ya, bikin komitmen itu, adakah yang bisa membantu Ibu untuk mencapai komitmen itu supaya tercapai dengan baik? Ada Bu, di sini kemarin karena kita ikut webinarnya kan berdua, jadi di sini jelas peran teman sejawat itu sangat saya perlukan untuk menjaga komitmen saya ini agar komitmen tersebut bisa mendukung saya dan juga program saya bisa berjalan lancar begitu. Dengan tindak lanjut tadi, setelah sesi coaching ini apa yang akan Ibu lakukan? Apa tindak lanjut Ibu setelah coaching ini? Saya tentunya akan terus memantau perkembangan dari rencana atau program yang ingin saya laksanakan tadi. Misalkan bisa itu terdapat kendala atau tidak, jadi saya bisa berkomunikasi kembali dengan Ibu Isna untuk ya semoga dari komunikasi yang saya bangun bersama Ibu Isna itu bisa mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi yang lain gitu Bu. Ya, saya percaya Ibu Wiwik bisa melaksanakannya dengan baik. Kalau misalnya ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu ya. Ya Bu. Kita ngobrol lagi, diskusi lagi bagaimana perkembangan yang telah Ibu Wiwik lakukan. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Isna. Saya benar-benar terbantu dari proses perbincangan kita, coaching kita hari ini. Saya terbuka pemikiran dalam hal untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif ya soal bullying di sekolah. Tetap semangat Bu Wiwik. Iya. Ya, lanjutkan usaha Bu Wiwik untuk mengkampanyekan anti bullying di sekolah. Terima kasih ya Bu Isna ya. Sama-sama Bu. Iya Bu Isna, bagaimana tadi proses coaching dengan Bu Wiwik, kira-kira perasaannya bagaimana Bu Isna? Ya, tadi setelah coaching dengan Bu Wiwik, awalnya kita deg-degan ya. Setelah ibaratnya menguasai pertanyaan yang berbobot tadi, di awal saat pra-observasi sudah saya sampaikan, alhamdulillah saat proses coaching saya sudah lewati dan alhamdulillah saya sudah mengerti pertanyaan berbobot tersebut. Alhamdulillah, berarti Bu Isna sudah mengembangkan tentang satu kompetensi Bu ya, Iya, mengembangkan betul. pertanyaan berbobot. Iya Bu Isna. Dengan proses coaching tadi Ibu Isna sudah sesuai dan kita sampaikan di pra observasi tadi. Nah, kan Ibu Isna tentang pengembangan pertanyaan bobot pada intinya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Itu ada kemitraan, terus itu proses kreatif, pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Bu Isna memaksimalkan potensi coachnya dan coachnya sendiri yang menemukan solusi itu sendiri.
Kira-kira Bu Isna mau mengembangkan kompetensi apa lagi nih untuk kedepannya? Kan Ibu Isna sudah mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan berbobot dari observasi tadi. Mungkin nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh karena saya kurang fokus. Ya, kurang fokus maksudnya kurang fokus terhadap tanya jawab kita sama coach. Ya, Coach ya Bu ya. Oke, kehadiran penuh. Mungkin pada saat akan datang atau sesi akan datang nanti kita bisa diskusi lagi Bu ya. Iya, betul. Dan kita dapat berdiskusi lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi tentang kehadiran penuh ya Bu Isna ya. Iya. Apa ada lagi Ibu Isna yang mau ditanyakan dari diskusi kita hari ini? Saya rasa sudah cukup ya. Mungkin nanti saya akan mengembangkan kompetensi lainnya. Mudah-mudahan saya bisa berkembang lebih baik lagi. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan tujuan kita ini tercapai dan apa yang Ibu Isna ingin kembangkan itu sudah sesuai nih. Nah, mungkin dilanjutkan nanti sesi yang lain kita sudahi ya Bu ya, sampai sini Iya. aja. Makasih Bu Isna sudah meluangkan waktunya pada siang ini. Ya, sama-sama Bu Ika. Sama-sama Bu Isna.